Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sidik SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya menjadi guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Belitang Jaya. Pada hari ini Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai dari 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah semangat semuanya, energik semuanya. Tapi mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Mohon untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Dari kalian hadir semua? Acun, Alif, Alvin, Ari, ya, materi hari ini yang ingin Pak Guru sampaikan sangat menyenangkan dan setiap kalian tentunya pasti akan mengalaminya, yaitu tentang munakahat atau ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, Pak Guru ingin tanya terlebih dahulu terkait apakah masih ingat pelajaran yang kemarin kalian? Apa? Tentang apa coba? Kalau yang ingat, ayo. Tentang apa? Tentang, ayo galuh. Tentang apa? Muamalah. Masih ingat muamalah? Masih ingat? Termasuk di dalamnya ada jual beli. Nah, harapan Pak Guru nanti kalian setelah belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, kalian ya setidaknya tahu apa sih pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian syarat rukunnya apa saja, hikmahnya apa saja. Itu. Bahkan nanti terakhir kalian akan mengalami yang namanya berumah tangga. Harus tahu kewajiban sebagai seorang istri. Ini segera akan melanjutkan ke materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Apa tadi? Munakahat ataupun ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, di Indonesia itu
pemerintah mengakui banyak agama, tapi yang sangat dominan bahkan hampir 99% adalah beragama Islam. Kita sangat beruntung karena pemerintah sudah mengakui sistem pernikahan dalam Islam. Bahkan untuk Muslim diberikan wewenang sendiri dalam pernikahan, yaitu undang-undang pernikahan. Ya, kira-kira di antara kalian siapa saudaranya ataupun dari teman SD yang temannya sudah menikah? Ada? Ada? Ada ya? Ataupun kalian ingin menikah? Belum. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat dari mereka yang sudah menikah? Ribet. Terus apa lagi? Bercerai. Apa lagi? Ekonominya sulit. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa? Ketidaksiapan untuk menikah. Artinya belum cukup umur sudah menikah. Apakah kalian juga pengen seperti itu? Saya bisa didiskusikan. Nah, ini sekedar perangsang bagi kalian agar diskusi ini akan menjadi lebih lancar dan lebih hidup. Oke, minta tolong kepada ketua kelas untuk kiranya bisa membagikan materi diskusi dan LKPD-nya. Tolong dibagikan satu kelompok satu. Nanti yang dikerjakan sesuai dengan petunjuknya di situ, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mubah yaitu boleh. Dalam Islam terjadi ketika seorang tidak terikat oleh kewajiban untuk menikah tetapi juga tidak dilarang untuk menikah. Ini berarti seorang bisa menikah dan tidak menikah tanpa dosa. Wajib berlaku bagi orang yang sudah mampu, contohnya sudah bekerja, kekuatan fisik dan mental, menjauhi zina. Sunnah bagi seseorang yang sudah matang atau fisik, finansial, dan rohani untuk memenuhi kewajiban rumah tangga dan merasa aman dari perbuatan dosa jika tidak menikah. Ma'ruf yaitu terjadi ketika seorang tidak memiliki keinginan untuk menikah atau takut tidak mampu memenuhi kewajiban suami istri sehingga lebih baik meninggalkan pernikahan. Haram yaitu hukum ini adalah suatu pernikahan dinyatakan tidak sah dan dilarang karena melanggar syariat Islam, seperti hamil di luar nikah, pernikahan dengan non-muslim, tidak ada wali, kawin kontrak, menikahi wanita yang sudah dilamar. Jika kurang jelas, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silahkan dari kelompok yang lain yang kurang jelas silahkan bertanya. Dibatasi 2 orang penanya. Silahkan. Farel, dari kelompok berapa, Farel? 3. Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumber. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini bertanya pada kelompok 2. Bagaimana hukumnya nikah siri? Ya, bagaimana hukumnya nikah siri? Tahu nikah siri? Apa nih? Ya, nikah secara diam. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok yang lain, satu lagi.
Silakan tunjuk tangan. Oh ya, dari kelompok 1, Rizky. Ya. Nama saya Kurniawan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya bagaimana hukumnya menikah dengan seorang janda yang akte cerainya belum resmi keluar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sehingga kami diskusi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan. Ini dari kelompok 2 itu maksudnya menikah dengan janda akte cerai belum keluar. Artinya dalam masa apa? Masa iddah. Ya, masa iddah. Itu. Ya, silahkan diskusikan terlebih dahulu. Boleh enggak? Tanya gitu ya. Ya, ada 2 penanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya nikah siri? Apakah sah? Apakah boleh? Betul. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya menikahi janda yang akta cerainya belum keluar, artinya belum sah jadi janda. Betul. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana hukumnya nikah siri? Nikah siri secara agama Islam diakui sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak diakui secara hukum negara jika tidak dicatatkan. Apakah jawaban kami dapat diterima? Sudah sah. Ya, lanjut. Yang kedua. Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok 1. Bagaimana hukumnya menikah dengan seorang janda yang masih belum jelas atau cerai? Hukumnya tidak boleh atau haram karena masa iddahnya belum cukup. Masa iddah perempuan yaitu 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci karena untuk membedakan atau memperjelas nasab. Bagaimana dari kelompok 1? Ya, sangat jelas sekali ya. Masa iddahnya perempuan itu 3 bulan 10 hari. Biar nanti jelas nasabnya. Ya, beri hapus. Oke, sambil menunggu hasil kerja kalian, di sini Pak Guru akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah kalian diskusikan dan juga kalian pertanyakan kepada kawan-kawan kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada catatan yang menjadi perlu kalian ketahui. Di situ tadi dari kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? 4. Itu ada pertanyaan yang sangat menggelitik dan jawabannya mungkin kalian ini sering terjadi di masyarakat. Ya, orang yang berpoligami. Tahu poligami? Berpoligami itu mempunyai istri lebih dari 2. Bagaimana hukumnya menikahi kakak ipar atau adik ipar? Boleh enggak? Boleh, tapi dengan catatan sudah bercerai atau meninggal dunia. Kalau belum, tidak boleh. Ini ada di masyarakat kita, mengumpulkan 2 saudara perempuan. Itu, ya, punya anak. Nah, itu mungkin kesimpulan dari Pak Guru. Mungkin dari sekian banyak masih ada pertanyaan yang menggelitik di antara kalian. Saya berikan, iya, satu orang pertanyaan. Iya, silakan. Bagaimana hukumnya seseorang menikah tanpa wali atau misalnya orang tuanya sudah meninggal? Tanpa wali. Tanpa wali atau tidak punya wali? Tidak punya wali. Iya, tidak punya wali. Kalau tanpa wali tadi jelas ya, dari kelompok berapa tadi menjelaskan rukun nikah itu ada 5. Salah satunya wajib adanya wali. Mungkin yang dimaksud orang tuanya nggak ada ya, sudah meninggal dunia ya. Nah, itu gimana hukumnya?
Solusinya seperti apa? Mungkin terjadi di masyarakat. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Iya. Gimana solusinya? Tetap yang pertama wali itu ada dua, wali nasab. Yang kedua, yang terakhir ketika memang sudah tidak ada lagi adalah wali hakim. Tapi yang pertama wali nasab. Wali nasab itu yang paling afdol adalah ayah kandung. Misalkan ayah kandungnya sudah tidak ada, meninggal dunia, maka boleh digantikan siapa? Ke atasnya. Kakeknya sudah tidak ada lagi, maka boleh digantikan paman. Pamannya nggak punya, maka boleh digantikan Pak D. Pak D nggak ada, boleh digantikan kakak, dengan catatan harus kandung ya, bukan diri, atau adik kandung. Nah, setelah itu ketika sudah tidak ada, maka yang terakhir, maksudnya ditanya itu, maka harus cari wali hakim. Kemana cari wali hakim? Kemana? Ke KUA. Karena yang diberi mandat oleh pemerintah wali hakim adalah penghulu. Itu ya, nanti harusnya kalian tahu proses-proses pernikahan. Nah, inilah materi hari ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru ingin memberikan refleksi. Tahu refleksi? Iya. Bagaimana dari pembelajaran hari ini yang telah Pak Guru sampaikan? Mungkin nanti bisa ditulis dengan tangan ataupun disampaikan sekarang. Menurut kalian gimana sih pembelajaran seperti ini? Bisa menyenangkan ataupun membosankan? Ya, mungkin ada perwakilan ya dari beberapa orang untuk memberikan refleksi atau tanggapan yang telah kalian lakukan hari ini dari proses pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Mungkin ada yang memberikan tanggapan. Bukan bertanya ya, tapi bukan bertanya tentang masalah pernikahan, tapi terkait masalah pembelajaran hari ini seperti apa sih? Ya, silahkan. Mungkin dari kelompok 1, silakan. Regita, ayo. Silakan tanggapan Regita terkait pembelajaran ini. Tanggapan saya mengenai pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, mudah dipahami, pembelajaran yang diberikan sangat cukup dan sangat mudah untuk dimengerti. Dan saya berharap untuk kedepannya mungkin kita akan melakukan praktek yang lebih nyata. Praktek lebih nyata artinya dalam keseharian seperti ini. Oke, ada lagi? Ya. Mungkin dari kelompok lain ada? Cukup ya? Cukup? Iya. Kalaupun cukup, sedikit tugas bagi kalian di rumah. Nah, carilah setiap kelompok itu satu kasus yang terjadi di masyarakat yang menikahnya terlarang atau tidak dianjurkan oleh syariat agama dan undang-undang pernikahan. Ya, saya cukup. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi